Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan bagi kita pada akhir pekan ini tertulis dalam kitab Mazmur 31 ayat 23. Dalam kepanikanku aku pernah berkata, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Tema firman kehidupan kita, yakinkan diri untuk terus bermohon kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini berisi ajakan agar kita tetap percaya dan menjadi kuat dan teguh yang berharap kepada Tuhan kita. Mazmur ini meyakinkan semua orang yang berharap kepada Tuhan bahwa kehidupan kita akan senantiasa aman di dalam tangan Tuhan. Jadi, pemazmur di sini berbicara tentang kekuatan rohani karena mempercayai Tuhan di tengah terpaan berbagai persoalan dalam kehidupan yang kita jalani masing-masing. Pemazmur mengungkapkan ratapan seorang yang minta tolong saat berada dalam kesusahan. Ketika pemazmur menghadapi banyak bahaya dan kesulitan seperti ancaman, jebakan, penolakan, pengkhianatan, kebohongan, rencana jahat, dan kepungan musuh, pemazmur panik, ketakutan, dan merasa Tuhan tidak peduli kepadanya, sehingga dia kehilangan pengharapan. Seperti yang dia nyatakan dalam firman kehidupan kita hari ini, dalam kepanikanku, aku pernah berkata, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Pemazmur sempat berpikir bahwa dia telah terbuang dari hadapan mata Tuhan. Namun, dia kemudian sadar dan berkata, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Di tengah terpaan dan rasa takut, Daud mengungkapkan keyakinannya bahwa sesungguhnya Tuhan tetap setia kepada mereka yang takut akan Dia. Tuhan melindungi kita saat kita menghadapi kesulitan. Meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan mendengarkan suara permohonan kita saat kita berada dalam kondisi terancam. Ini adalah merupakan sumber kekuatan dan penghiburan kita. Oleh karena itu, dengan iman kita harus terus berseru kepada Tuhan agar kita tetap kuat dan teguh di dalam Dia. Harus kita sadari bahwa iman tumbuh karena pengenalan yang baik akan Tuhan. Seperti Daud, kita pun harus berdoa dengan pengenalan yang benar akan Tuhan kita yang telah menyatakan kasih-Nya yang besar di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Pengenalan akan Tuhan pasti akan menentukan cara kita melihat karya-Nya dalam berbagai situasi hidup yang kita jalani. Biasanya dalam penderitaan ada banyak sekali godaan yang dapat membuat kita mengeluh, bersungut-sungut kepada Allah, menyerah, tidak mau mempercayai Allah, bahkan ada yang sampai meninggalkan imannya dan berpaling kepada yang lain. Kehidupan kita mungkin saja mendapat ujian ketika dalam menjalani kehidupan ini. Lalu apakah kita akan tetap percaya kepada pertolongan Tuhan atau kita justru meninggalkannya? Melalui firman kehidupan kita hari ini, kita diajak agar tetap memilih percaya kepada Tuhan Allah dan pertolongannya. Pada saat kita belum merasakan atau belum melihat pertolongannya, bukan berarti Dia tidak mendengar seruan kita. Sebab kita mengimani bahwa Tuhan mendengarkan suara permohonan kita. Dia mendengarkan seruan kita ketika kita minta tolong kepadanya. Karena itu, memilih untuk tetap percaya kepada Allah adalah kekuatan yang besar untuk meneguhkan hati kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Berpaling dari Allah tidak akan menjadikan semuanya menjadi lebih baik. Tidak ada kebaikan dan pertolongan yang sejati di luar Allah. Sebab hanya di dalam Dia kita temukan pertolongan dan belas kasih yang besar. Pertolongannya selalu tiba di saat yang tepat dan benar. Ia akan menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang ajaib. Mujizat-Nya kekal selama-lamanya. Saat kita berpikir bahwa kita sendirian, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan mendengarkan seruan permohonan dan teriakan kita, dan Ia akan menjawab sesuai waktu dan kehendak-Nya. Karena itu, yakinkan diri untuk tetap bermohon kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti
di dalam permohonan-Mu. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat berakhir pekan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan hari ini. Kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau memberkati kami. Itulah yang kami imani, sehingga kami terus dimampukan untuk menjalani kehidupan ini sesulit apapun. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Terimalah doa permohonan kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan